Baiklah, wow. Ya, taman ini merupakan contoh ekosistem seimbang yang terdapat di alam liar. Betul, Kapten. Oh iya, Kapten. Ekosistem itu dikatakan seimbang apabila komponen-komponennya itu berjalan dengan lancar, Kapten. Ya, itu berarti tidak ada satupun komponen di dalamnya yang rusak. Begitu ya, Kapten? Iya, Alia, coba lihat di taman ini. Sudah lihat? Ya, di taman ini hewan-hewan dan tumbuhan di sini saling melengkapi, betul bukan? Betul, Kapten. Nah, jika salah satu dari hewan atau tumbuhan yang ada di taman hilang dari ekosistem taman ini, maka akan timbul ketidakseimbangan ekosistem, Kapten. iya, ketidakseimbangan ekosistem dapat terjadi apabila salah satu komponen pada ekosistem tersebut rusak. Kerusakan pada ekosistem dapat terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Iya, betul sekali. Kerusakan ekosistem secara alami dapat berupa bencana alam, misalnya gunung meletus, badai, banjir. Kegiatan manusia dapat juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem loh. Benar, Kapten. Kegiatan yang memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan dapat merusak keseimbangan ekosistem. Iya, jika terus dimanfaatkan berlebihan, maka akibatnya jumlah tumbuhan menjadi berkurang dan menjadi langka. Dan ekosistem pun akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menghindari kegiatan-kegiatan seperti penebangan hutan liar, pembakaran hutan oleh manusia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Karena tanpa disadari, saat ingin membuka lahan pertanian dan perumahan, manusia membuka lahan dengan cara membakar hutan. Akibatnya, lapisan tanah terbakar, tanah pun menjadi kering dan tidak subur, yang menyebabkan hewan-hewan tidak dapat hidup di hutan. Sehingga banyak yang mencari makan ke tempat lain. Penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Jika terkena air hujan akan larut dan terbawa air ke sungai atau ke danau. Akibatnya di tempat tersebut terjadi penumpukan unsur hara, Kapten. Iya, sehingga gulma seperti eceng gondok akan tumbuh subur, yang mengakibatkan sistem perairan di sungai atau danau tertutup dengan tanaman liar ini. Produksi perikanan pun akan terganggu, Kapten. Karena ikan-ikan tidak bisa mendapatkan sinar matahari karena tertutup oleh tanaman liar ini. Akibatnya, keseimbangan ekosistem perairan juga akan terganggu. Penggunaan insektisida yang berlebihan akan merusak ekosistem. Ya, karena akan merusak tanaman dan membunuh makhluk hidup yang tidak merusak tanaman. Pembangunan industri pabrik juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Bila limbah pabrik tersebut tidak diolah terlebih dahulu, akan mengakibatkan polusi, baik polusi tanah, udara, maupun polusi air. Alia, tahukah kamu beberapa tumbuhan dimanfaatkan secara berlebihan oleh manusia? Tahu dong, Kapten. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Betul sekali, Alia. Berikut ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang sering digunakan manusia hingga mengarah pada pemusnahan jenis tumbuhan tertentu. Seperti kayu jati biasanya digunakan untuk pembuatan mebel. Iya, Alia, kayu cendana juga banyak digunakan sebagai bahan kerajinan seperti tasbih. Batang gaharu banyak digunakan sebagai bahan minyak atsiri. Batang rotan banyak juga digunakan sebagai bahan kerajinan tangan, Alia. Betul banget tuh, Kapten. Agar keseimbangan ekosistem terjaga, maka kita harus melestarikan tumbuhan dengan cara seperti tidak menebang pohon sembarangan dan mencabut tanaman sembarangan, Kapten. Iya, betul sekali, Alia. Penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman
Dengan menanam banyak tanaman, kita telah membantu terjaganya ekosistem di sekitar kita, Kapten. Iya, betul sekali Alia. Kita juga merawat tanaman dengan benar dengan cara tidak memberikan air dan pupuk berlebihan. Betul banget tuh, Kapten. Jika berlebihan, dampaknya akan buruk. Iya, tentu saja. Alia, selain pemanfaatan berlebihan pada tumbuhan, pemanfaatan berlebihan pada hewan juga sangat berbahaya terhadap keseimbangan ekosistem. Seperti berburu ya, Kapten. Iya, betul. Seperti harimau, macan tutul, gajah, burung cendrawasih, dan badak bercula. Ya, betul sekali. Perburuan liar pada hewan-hewan ini menyebabkan terganggunya ekosistem akibat kelangkaan hewan Alia. Betul banget tuh, Kapten. Iya, penangkapan ikan di laut dengan racun ataupun peledak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang Alia. Wah, bahaya sekali ya, Kapten. Padahal terumbu karang itu kan mempunyai peran penting bagi ekosistem laut. Ya, kamu pintar Alia. Iya, Alia. Terumbu karang adalah tempat hidup ikan-ikan kecil yang menjadi makanan ikan yang lebih besar. Jika jumlahnya berkurang, maka ekosistemnya akan terganggu Alia. Hewan seperti badak bercula diambil culanya untuk bahan obat. Dan untuk mengambil cula badak, badak harus dibunuh terlebih dahulu. Sungguh mengerikan Alia. Iya nih, Kapten. Ini nih yang membuat keberadaan badak semakin langka. Begitu juga dengan gajah. Ia diburu untuk diambil gadingnya. Untuk mengambil gading gajah, biasanya manusia membius atau membunuhnya terlebih dahulu Alia. Wah, benar-benar kejam ya, Kapten. Iya, macan tutul dan harimau juga diburu manusia untuk diambil kulitnya, taringnya, dan tulangnya untuk perhiasan dan obat Alia. Burung merak juga diburu untuk diambil bulu ekornya oleh manusia untuk hiasan, kipas, atau topi. Agar keseimbangan ekosistem terjaga, maka kita harus melestarikan hewan-hewan langka tersebut dengan cara sebagai berikut. Tidak berburu hewan liar yang dilindungi. Hewan-hewan langka harus dilindungi dari perburuan liar Alia. Membudidayakan hewan langka. Membuat gading tiruan untuk menurunkan tingkat perburuan gajah. Jadi, hari ini kita sudah belajar apa saja Alia? Banyak, Kapten. Intinya, dengan kita belajar keseimbangan ekosistem ini, kita menjadi lebih peduli kepada lingkungan. Iya, betul sekali itu Alia. Dan juga kita harus memperhatikan makanan yang kita berikan pada hewan. Betul banget tuh, Kapten. Cerdasnya anak Indonesia.